Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mendikbud Hibiniu. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah yel-yel. Yang hafal mohon diikuti ya. One, two, three. But do you see it? Our harmony, kami calon winner terbaik perseni. Walau kelompok kami sepakai ini, jangan diremehin keahlian kami. But do you see it? Our harmony, kami calon winner terbaik perseni. Walau kelompok kami sepakai ini, jangan diremehin keahlian kami. Ya, Masya Allah, sakit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan membawakan sebuah puisi berantai yang berjudul Keberagaman Kehidupan Orang-orang. Nama saya Medina sebagai seorang yang miskin. Nama saya Alia sebagai orang yang bersyukur. Nama saya Fariha Zahra Alimah sebagai orang nakal. Nama saya Raisa sebagai santri alim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Kitab ini karya Imam Ibnu Malik, kitab keramat yang paling digemari oleh para santri. Kami rela menghabiskan waktu pagi, siang, malam hanya untuk merasakan kenikmatan dari senyumanmu yang selalu membuatku lebih semangat untuk menghafal nahwu. Aku rela tidak makan, tidak minum, tidak mandi hanya untuk memperhatikan senyumanmu yang terdengar seperti suara tikus. Seekor tikus keluar dari rongsokanku. Aku malas untuk membereskannya. Bagaimana ini? Jadi berantakan. Malas untuk membereskannya lagi. Beginilah keseharian pengedar narkoba. Aku menjadi pengedar narkoba secara diam-diam di pondok. Aku menjualnya dengan harga yang murah agar laku di antara teman-teman santri yang lain. Aku memutalaahkan kitab ini di setiap malamku. Setelah aku melaksanakan sholat mulia dan berkholawat untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menggelar sajadahku dan meletakkan cintaku padanya. Cinta ini kuibaratkan seperti kupu-kupu terkejar namun sulit untuk digapai. Aku sadar aku tidak akan pernah membalas cintaku yang kupendam selama ini sampai bolos mengaji. Hari ini aku bolos mengaji untuk menghadiri pesta pernikahan mantan kekasihku di kampung sebelah. Aku berhasil mengelabui para ustadz dan pengurus, lalu keluar gerbang secara diam-diam. Rasanya sungguh menyakitkan. Atap rumahku bocor hingga membasahi tempat kasur tidurku. Terpaksa aku harus tidur di lantai yang hanya beralaskan kardus. Namun, aku tetap bersyukur dengan kejametan yang ia miliki. Walau ia jamet, bodoh, tapi ia tetaplah lelaki nomor satu di hatiku. Setiap aku melihatnya, aku ingin sekali menceburkannya ke dalam kolam kadut. Aku kesal, karena aku dipermalukan di hadapan semua santri. Harga diriku jatuh, namun aku tidak menyesal dengan semua
Materi kitab ini telah kumutolakkan dengan baik. Tak kusangka orang sepertiku bisa menguasai semua materi yang ada di kitab ini. Akhirnya aku dilabrak oleh seorang rentenir. Aku sebenarnya lelah jika harus selalu didatangi oleh seorang rentenir. Namun, apa yang bisa aku lakukan? Aku belum bisa jika harus membayar kontrakan bulan ini. Jadi, sudah biasa untukku mendengar ocehannya dari mulutnya yang setajam omongan para santri yang selalu mengolok-olok tentangnya di hadapanku. Mereka berkata, mengapa bisa wanita secantik dirimu menyukai seperti dia? Aku menjawab, itu tak masalah bagiku meski. Akhirnya aku mendapatkan kejuaraan MKKN yang selalu aku impi-impikan sejak dulu. Karenanya aku mampu meraih ini. Terima kasih. rentenir. Sialan, akhirnya rentenir itu mengusirku dan mengusurku dari kontrakan. Dengan terpaksa, akhirnya aku harus meninggalkan pondok ini. Impianku untuk keluar dari penjara yang suci ini tak kunjung kugapai. Segala cara telah kucoba agar aku bisa menjadi seorang ahwat yang cantik, imut, soleha. Aku heran mengapa dia tidak kunjung mencintaiku yang secantik ini. Padahal aku sudah merasa pantas untuknya. Kurang apa diriku ini? Aku sudah melunasi hutangku. Alhamdulillah, akhirnya hutangku terlunasi satu demi persatu. Siang dan malam, aku rela untuk menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan sampah rongsokan di jalanan. Tempatku untuk tidur tidak menentu. Kadang di depan minimarket, di bawah jembatan, di pinggir kuburan, bahkan di dekat rumah mantan pun bisa. Dimanapun itu, aku tetap mengaji. Kini ku mengaji bersama kiai di masjid. Aku ditanai perihal nahu, sorof, tauhid. Aku bahagia bisa langsung mengaji dengan kiai. Dengan harapan aku bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu yang telah diberikan beliau. Beliau berkata kepadaku, barang siapa yang mencari ilmu, maka ia akan memanjat pagar. Malam ini aku kembali mencoba kabur untuk keberapa kalinya. Naasnya aku bertemu dengan salah satu pengurus yang sedang membeli sesuatu di pasar. Aku berlari dengan sekuat tenaga, berharap cinta ini memang menyakitkan, ibaratkan seperti kentut yang ingin keluar namun ditahan. Aku akan tetap mencintainya dengan seluruh rayaku meski harus melewati banyak rintangan. Cukup sekian cerita perjalanan cintaku di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceritanya masih semangat. Ya udah kita lanjut ke kelompok ketiga. Siapa nih? Siapa? Kelompok ketiga, kelompok Pamane. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
saya sebagai Santri Ali. Nama saya Fitri Ayu Kodari sebagai Hansi Pondok. Saya Fariza, saya sebagai santri pelor. Nama saya Rafizia Kaya sebagai santri ngangon ayam. Itu pakai yang di bawah gitu. Menjadi santri memang bukan hal yang mudah. Setiap hari kita akan berinteraksi dengan kalamnya, ilmunya, dan para penimba lainnya. Walaupun seringkali kita hanya mendapat lelah, aku yakin suatu hari kita akan mendapatkan mimpi yang indah. Dan aku yakin aku akan menjadi Maling! Sial, sudah 3 tahun aku menjadi Hansi Pondok. Tapi ini adalah kali pertama kalinya aku gagal. Lihat saja, aku akan berhasil menangkapnya. Hahaha, aku sangat suka. Hardolin, kegiatan yang sangat aku sukai di pondok. Menikmati nikmatnya panggilan alam sembari menghayal masa depan. Aku sadar selama ini aku hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak menentu seperti Ayam, kenapa kau enggan bertemu denganku? Apakah aku terlalu kasar menghadapimu? Sungguh, aku sangat membenci jika kau tidak memedulikanku. Sungguh, aku akan melakukan semua permintaanmu. Bahkan jika itu termasuk dinikahkan. Tidak, aku tidak menginginkannya. Masih banyak ilmu yang belum aku ketahui. Masih banyak cita-cita yang belum aku gapai. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku berlari, kudobrak seluruh insan yang menghalangiku. Sampai akhirnya aku tertegun melihat orang yang kujatuhkan tadi. Ternyata itu adalah Pak Kiai, berani-beraninya dia mengambil ikan lele, Pak Kiai. Aku sangat geram dengannya. Lihat saja apa yang akan kulakukan padanya. Akan kuhabisi dia. Tatapanku menyapu sekitar. Saat ku teliti, ternyata ada seseorang di seberang sana. Saat ku hampiri, ternyata dia sedang tertidur ketika mengaji. Ketika Pak Kiai menjelaskan ilmunya, ketika Ustadz membacakan bait cintanya, itu adalah waktu tidur favoritku. Di tengah-tengah asiknya bukan tidurku, ada sesuatu yang jatuh ke seluruh tubuhku. Basah, satu kata yang keluar dari mulutku. Mataku terbelalak merasakan. Namun ayam, bersihkan dengan sepenuh hati. Aku bahagia jika kau dapat makan dengan lahap. Aku juga sangat bahagia melihatmu memiliki tubuh yang gagah dan suara yang indah. Wahai ayamku yang indah, aku juga sangat bahagia jika melihatmu mengaji. Rutinitas yang paling aku sukai. Menelusuri makna-makna kalamnya, melantunkan ayat-ayat sucinya dan mempelajari hukum-hukum syariatnya. Sekarang aku sedang mengaji di rumah Kiai. Aku sangat suka mengaji di sini. Kemudian samar-samar terdengar suara dari arah belakang. Saat ku mengarahkan kepalaku, benar saja, ternyata orang itu. Orang yang sangat aku takuti. Ya, dia adalah DPR. Ternyata orang yang aku cari adalah anggota DPR, Dewan Perwakilan Rampok. Akan sangat sulit aku menangkapnya. Mereka adalah organisasi yang sulit dihancurkan. Kehadirannya sangat merepotkan. Tapi entah mengapa organisasi ini selalu sukses mengambil harta rakyat. Lihat saja, kau, wahai Dewan Perwakilan Rampok, bila kau berani datang kembali, aku akan memukulmu sekeras dengan Menggunakan bantal. Memang sangat nyaman untuk kita tidur, tapi tidak
Kali ini, aku sudah tidak membutuhkanmu, wahai Batam. Kau memang nyaman, tapi tidak untuk selamanya. Karena aku bisa menemukan kenyamanan dimanapun, kapanpun, bahkan ketika aku sedang bertelur. Itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan. Masuk ke dalam kandang ayamku, gua ambil satu persatu telur itu. Tak terbayang berapa banyak olahan makanan yang bisa buat dengan telur-telur itu. Tapi ada sesuatu yang tidak kusangka-sangka. Apa sesuatu itu sedang tertidur di dalam kandang milik ayam kesayanganku. Dan saat melihat-lihat, ternyata ia adalah Santri yang akan dinikahkan denganku. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Berita tentang pernikahan ini sudah menyebar luas ke seluruh penjuru pesantren. Setiap kali bertemu dengan teman-temanku, hanyalah kata selamat yang terlontar dari mulut mereka. Tak dapat kubayangkan menikah dengan santri yang terkenal dengan sebutan Bajingan! Aku benar-benar menangkapmu. Tak pernah ragu, aku menangkapmu demi rakyat. Rakyat yang tak mampu berdiri, tak mampu bersuara, tak mampu menangkapmu. Namun sekarang, aku berhasil menjadi Swetan terbangun dari bunga timurku. Manusia sialan itu menyiramku. Lihat saja, aku akan memotongmu. Maafkan aku mengingkari janjiku untuk selalu bersamamu. Maafkan aku gagal menjagamu. Maafkan. Maafkan bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Lucu banget. Lucu banget. Apalagi yang ayam. Lucu banget. Suka banget sama ayam. Kelompok terakhir siapa nih? Udah siap? Moncer udah siap, Moncer? Udah.